Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ashar, STK 220014, Program Studi Ilmu Kelautan, mata kuliah Pengolahan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Baik, di sini saya akan membuat video pengganti tugas presentasi dengan membuat video artikel kebijakan poros maritim Jokowi dan sinergitas strategis ekonomi dan keamanan laut Indonesia. M. Najriah Al-Syahrin, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki peluang ekonomi dan keamanan sebagai tumpuan bagi pembangunan nasional. Masa depan kemaritiman Indonesia tersebut diwujudkan melalui sinergi antara aspek ekonomi dengan aspek keamanan. Artikel ini mendeskripsikan pentingnya sinergi tersebut dalam bingkai kebijakan poros maritim dunia. Pembangunan ekonomi dalam kerangka ini diwujudkan melalui tol laut dan upaya koneksivitas barang dan jasa ke seluruh kawasan Indonesia. Dalam hal isu keamanan, pemberantasan pencurian ikan merupakan bentuk kebijakan pertahanan sekaligus upaya untuk menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. Di satu sisi, tulisan ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang didukung oleh stabilitas pertahanan dan keamanan. Di sisi lain, pembangunan kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang kuat. Ekonomi dan keamanan merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling mendukung sebagai upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim dunia. Indonesia Perspektif Vol 3 nomor 1 Januari sampai Juni tahun 2018. Pendahuluan, Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi kelautan yang menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat. Sebagai negara kepulauan terbesar, menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim dalam berbagai bidang, tidak hanya sebagai kawasan bioteknologi dan wisata kelautan, perairan laut dan mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan serta industri maritim dunia. Selain potensi sumber daya alam tersebut, Indonesia juga diuntungkan oleh lokasi teritorial yang strategis secara politik maupun ekonomi. Indonesia berada di daerah ekuator antara benua Asia dan Australia yang secara langsung menghubungkan ekonomi negara-negara maju. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Pasifik dan Hindia, yang menjadikan Indonesia menjadi kawasan penghubung antar negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara serta Asia Selatan. Beberapa selat strategis lalu lintas maritim global juga berada di perairan Indonesia, yakni Selat Melaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Posisi geostrategi dan geopolitis tersebut memberikan peluang Indonesia tidak hanya sebagai jalur ekonomi global, tetapi juga jalur keamanan laut internasional, sehingga menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Sangat logis jika kemudian ekonomi kelautan maritim dijadikan tumpuan bagi rencana pembangunan ekonomi nasional melalui gagasan poros maritim dunia. Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim guna terciptanya kesejahteraan. Selama ini Indonesia kehilangan banyak sekaligus peluang ekonomi. Lebih khusus, ide poros maritim ini merupakan upaya dari pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan koneksivitas dan keterjangkauan antara pulau Indonesia. Tujuan akhir dari koneksivitas ini adalah pemerataan pembangunan ekonomi dan terciptanya keamanan maritim Indonesia. Gagasan Jokowi melalui poros maritim ini mencakup dua elemen dasar pembangunan, yaitu sebagai sebuah doktrin dan sebagai strategis pembangunan nasional. Gagasan komprehensif ini juga mencerminkan optimisme baru mengenai kebijakan arah masa depan Indonesia.
Perkembangan sektor maritim nasional kini masih menemui beberapa kendala. Untuk menjaga sebuah negara maritim, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut basis pengembangan kekuatan militer sekaligus pertahanan, tidak hanya sebagai sentralitas ekonomi semata. Dengan demikian diharapkan kemajuan sektor pertahanan maritim Indonesia agar mendukung ekonomi nasional sehingga akhirnya mampu menciptakan stabilitas keamanan negara. Kesejahteraan ekonomi kelautan tidak akan dicapai apabila tidak didukung oleh keamanan. Dua, maritim. Begitu pula sektor keamanan maritim akan sulit dicapai apabila tidak dapat kesejahteraan ekonomi. Upaya pengelolaan keamanan maritim merupakan kunci bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembentukan ekonomi. Aspek ekonomi dan keamanan dalam paradigma maritim merupakan hal yang berkaitan dan saling mendukung. Melihat urgensi tersebut, tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang sinergitas kebijakan dan strategi dalam kebijakan poros maritim yang tidak hanya memiliki tujuan dalam kepentingan ekonomi, tetapi juga dapat kepentingannya keamanan di dalamnya. Argumentasi dasar tulisan ini adalah elaborasi aspek dasar keamanan dan ekonomi sehingga poros maritim bisa menjadi tumpuan dan harapan masa depan Indonesia. Setelah memberikan uraian tersebut, tulisan ini juga mendeskripsikan bagaimana strategis dan upaya pemerintahan Jokowi mewujudkan gagasan tersebut. Arti penting kebijakan poros maritim Indonesia. Poros maritim dunia merupakan konsep yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam KTT Asia Timur pada 13 November 2014 di Naypyidaw, Myanmar. Jokowi lebih jauh menguraikan doktrin tersebut dengan pembangunan infrastruktur tol laut, industri perkapalan dan pariwisata maritim, serta penerapan diplomatik maritim, baik itu peningkatan kerjasama maupun penanganan konflik maritim seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, dan perampokan maritim. Penyampaian strategis nasional Jokowi dalam konferensi negara-negara Asia Timur tersebut mengidentifikasikan hal yang penting. Jokowi membawa pesan politik sekaligus pesan ekonomi bahwa bagi Indonesia, kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik secara keseluruhan berperan penting bagi stabilitas keamanan dan ekonomi global. Lingkungan strategis Asia Pasifik telah bertransformasi menjadi kawasan penting dalam pencaturan politik global. Kekuatan utama di kawasan ini adalah menjadi pesaing strategis berbagai kerjasama, baik ekonomi maupun keamanan. Aktivitas Cina dalam kerjasama strategis dengan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan One Belt One Road yang mempersatukan kawasan Eurasia merupakan bukti nyata transformasi ini. Di sisi lain, Amerika Serikat juga terus meningkatkan kehadiran dan pengaruhnya di kawasan ini melalui kebijakan Pros-Pasifik pada masa Barack Obama. Dan kini pada masa Donald Trump, Amerika Serikat juga sering melakukan berbagai kunjungan strategis dan kerjasama berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Pemahaman Presiden Jokowi terhadap posisi geostrategis dan geoekonomia Indonesia tersebut diwujudkan dalam kebijakan poros maritim yang merupakan langkah penting dalam upaya melakukan sinergitas strategis untuk meningkatkan ekonomi dan di sisi lain juga 3. Indonesia S3 secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia telah bergeser dari barat ke timur sehingga perlu bagi Jokowi untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia sekaligus sebagai bangsa bahari yang sejahtera, berwibawa. Presiden Republik Indonesia 2015. Kawasan maritim akan menjadi wilayah vital bagi kehidupan ekonomi global dan proyeksi kekuatan nasional ke depannya. Sentralitas peran dan negara diharapkan akan terus hadir dalam kondisi ini. Goldir 2015. Penyampaian ambisi Presiden Joko Widodo tentang kebijakan poros maritim ini sekaligus mewakili doktrin baru politik luar negeri Indonesia. Doktrin ini menunjukkan ekspansi signifikan dalam ambisi pertahanan luar negeri Indonesia, khususnya dalam bidang maritim. Ekspansi tersebut tidak hanya untuk kawasan ASEAN
saja, tetapi meluas, menunjukkan kawasan Samudra Hindia dan Asia Pasifik sebagai sebuah doktrin politik luar negeri dan hasil akhirnya merupakan perwujudan kepentingan nasional. Maka penyampaian gagasan poros maritim Indonesia juga secara langsung sebagai sebuah doktrin keamanan nasional Indonesia. Jokowi berupaya memfokuskan kembali arah kebijakan luar negeri dan para strategis Indonesia sebagai negara maritim, serta sekaligus akan memperluas pengaruh Indonesia di luar kandang kawasan ASEAN. Munculnya isu keamanan maritim diawali dengan pemahaman akan fungsi wilayah perairan yang strategis bagi kepentingan negara-negara di dunia. Wilayah maritim merupakan urat nadi utama interaksi ekonomi dan keamanan global, sehingga menjadikan keamanan maritim isu yang sangat krusial, tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, tetapi juga negara lain. Pemahaman dan upaya mewujudkan wilayah laut sebagai sentralitas kebijakan diharapkan akan mampu mewujudkan stabilitas keamanan maritim dan kepentingan nasional, sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui perlindungan ekonomi lokal dengan melakukan investasi infrastruktur tol laut dan upaya memberantas penanganan ikan ilegal. Konseptualisasi Jokowi tentang Indonesia sebagai negara poros maritim dunia selain sebanyak proyeksi kebijakan maritim eksternal, juga pada dasarnya merupakan visi yang terfokus di dalam negeri terlebih dahulu. Harapnya adalah ketika permasalahan domestik dapat terselesaikan, maka proyeksi sebagai negara poros maritim dunia akan dapat terwujud. Sam Yin Chen et al. 2014. Melalui strategi ini, Jokowi menemukan beberapa hal. Yang pertama, pembangunan ekonomi lokal dengan mendukung terwujudnya infrastruktur dan mewujudkan perekonomian maritim Indonesia setelah satu rencana pembangunan dalam menunjang proses ekonomi maritim. 4 adalah pembangunan tol laut dengan jumlah pulau yang sangat banyak, yaitu 17.504 pulau. Tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengintegrasikan banyak pulau tersebut dalam kegiatan ekonomi Presiden Jokowi tahun 2015. Yang kedua, Jokowi ingin mempertegas bahwa identitas bangsa Indonesia adalah identitas maritim. Gagasan ini kemudian dikembangkan menjadi doktrin keamanan maritim bahwa Indonesia harus berdaulat di perairan lautnya dengan tegas menghukum pelanggaran terhadap kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal dengan menenggelamkan kapal tersebut. Dua aspek tersebut diupayakan Jokowi melalui sinergitas strategis ekonomi dan keamanan dalam kebijakan poros maritim dunia. Proses maritim dunia, strategis peningkatan sektor ekonomi Indonesia. Doktrin poros maritim merupakan upaya mempromosikan peran ekonomi maritim nasional dengan target pembangunan ekonomi yang implemented termuat dalam pembangunan tol laut. Tol laut adalah upaya untuk menciptakan konektivitas laut yang efektif, berupaya adanya kapal yang berlayar secara rutin yang terjadwal dari wilayah barat sampai wilayah timur. Secara sederhana, konsep tol laut menghubungkan koneksi antara pulau dan membantu akses niat serta industrialisasi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Konsep tol laut diimplementasikan juga sebagai peningkatan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan dwelling time sebagai penghambat kinerja pelabuhan nasional, serta peningkatan peran transportasi laut. Dengan subsidi dan pembangunan tol laut diharapkan bisa mengembangkan perekonomian, pertahanan, dan kesatuan wilayah perairan Indonesia. Ide tol laut merupakan konsep untuk memperkuat jalur pelayaran yang dititipkan pada Indonesia bagian timur. Upaya untuk mengkoneksikan jalur pelayaran tersebut akan mempermudah akses niaga, tidak hanya bagi daerah kawasan timur Indonesia saja, tetapi pada akhirnya juga membuka akses regional dari negara-negara Pasifik bagian selatan menuju negara-negara Asia dan di bagian timur. Realisasi ide tersebut dimulai dengan pembaruan dan pemeliharaan infrastruktur pelabuhan baik dalam skala nasional maupun internasional. Bappenas 2015. Selama ini kinerja pelabuhan di Indonesia masih dalam kategori yang tidak terlalu baik dikarenakan kendala keuangan dan perbaikan infrastruktur. Banyak pelabuhan yang tidak sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut
telah menghambat perdagangan maritim baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan laporan World Logistics Performance Index menyatakan Indonesia berada di peringkat 53 di belakang Singapura. 5. Al-Syahrin, kebijakan poros maritim Jokowi, Indonesia Perspektif Vol 3 nomor 1 Januari sampai Juni 2018, Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam hal kinerja logistik dan pengiriman barang internasional negara-negara di dunia. Van Dijk et al. 2015. Pembaharuan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan ini merupakan usaha untuk mengakomodir dan menyediakan sistem dan layanan kepelabuhan internasional sehingga Indonesia bisa mengambil keuntungan ekonomi dalam distribusi logistik internasional. Transportasi laut saat ini digunakan oleh sekitar 90% perdagangan domestik dan internasional sehingga pengembangan kapasitas dan konektivitas dari pelabuhan sangat penting untuk penurunan biaya logistik dan pemetaan pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, selain tingginya biaya ekonomi, kurangnya fasilitas prasarana bongkar muat di pelabuhan masih menjadi kendala sehingga menyebabkan turunnya minat pengguna transportasi laut. Dari aspek logistik untuk mengangkutan laut dapat dilihat juga terdapat banyak investasi pengangkutan barang, terutama untuk mengangkutan laut ke Indonesia bagian timur. Angkutan logistik laut dari Jawa ke Papua selalu terisi penuh, namun kembali dalam keadaan kosong. Tidak efisien konektivitas barang tersebut menyebabkan disparitas harga kebutuhan pokok antara Jawa dan Indonesia Timur, khususnya Papua, sangat tinggi. Transportasi laut melalui tol laut merupakan program pemerintah untuk memberikan kapasitas kapal datang dan berangkat sesuai jadwal secara teratur. Dengan ada atau tidak adanya barang, kapal harus tetap berangkat. Rute yang dikembangkan dalam program tol laut bukanlah rute favorit domestik selama ini, karena feri komersial masih banyak yang belum aktif dan jalur pelayaran ke daerah timur Indonesia. Operator kapal yakni PT PLN tidak akan rugi karena pemerintahan telah menyiapkan public service untuk menutupi biaya operasional jika kapal kargo sepi mandi tahun 2017. Oleh karena itu, melalui tol laut, pusat pertumbuhan daerah tertinggi serta pembangunan transportasi intrapulau dan antar pulau dapat diperbaiki sehingga menunjang pemerintahan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia. Upaya pemerintahan untuk lebih memperhatikan infrastruktur timur Indonesia dan efektivitas pembangunan pelabuhan kini mulai terlihat. Kemenhub telah merampukan pembangunan fasilitas pelabuhan di 91 pelabuhan di seluruh Indonesia. 80 lokasi pembangunan pelabuhan tersebut di wilayah timur Indonesia dan 11 lokasi pelabuhan tersebut di wilayah barat Indonesia. Pada tahun 2016 terdapat 21 pelabuhan baru di Maluku dengan perincian 8 pelabuhan di Provinsi Maluku serta 13 pelabuhan di Maluku Utara. Pelabuhan Warisio di Kabupaten Teluk Wondoma, Papua juga telah resmi dibuka dengan digunakan untuk memperlancar transportasi laut Indonesia. Sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan peresmian 91 infrastruktur pelabuhan tersebut, sebanyak 55 pelabuhan diresmikan. Sekian dan terima kasih video yang sampai saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.